Hai, pada video sebelumnya kita telah banyak membahas tentang bukti-bukti yang mendukung proses evolusi, khususnya teori evolusi Darwin. Jika masih ada di antara kalian yang merasa ragu tentang teori evolusi ini, maka di video kali ini kita akan membahas lagi satu bukti tentang teori evolusi, yaitu yang berkaitan dengan embriologi. Bagaimana embrio ini menjadi bukti tentang teori evolusi? Simak video berikut ini, oke? Petunjuk dari proses evolusi dapat kita temukan pada perkembangan makhluk hidup atau organisme. Salah satunya adalah perkembangan sel telur yang sudah dibuahi hingga dilahirkan. Hal ini disebut embrio, dan ilmu yang mempelajari proses ini disebut embriologi. Bagaimana embriologi ini menjadi bukti evolusi? Pada awal perkembangannya, embrio ikan memiliki kemiripan dengan embrio hewan lain dan manusia. Meskipun pada akhirnya, saat dewasa, setiap organisme tersebut mempunyai bentuk yang berbeda. Kesamaan embrio ini menunjukkan bahwa jika dua spesies berasal dari nenek moyang yang sama, maka kedua spesies tersebut kemungkinan besar memiliki kesamaan dalam proses perkembangannya, khususnya pada fase embrio. Pada hewan vertebrata, perkembangan dan pertumbuhan embrio memperlihatkan bentuk yang mirip antara satu dan yang lainnya. Tetapi perkembangan yang lebih lanjut, barulah embrio tersebut menunjukkan perbedaan. Contohnya adalah pada awal perkembangan embrio ikan hiu, ikan paus, ayam, dan simpanse itu memiliki kemiripan, meskipun pada saat terlahir bentuknya akan sangat berbeda. Dalam embriologi, terdapat hubungan kekerabatan pada vertebrata yang ditunjukkan dengan adanya persamaan bentuk yang dialami dari zigot sampai embrio. Semakin banyak persamaan embrio tersebut, maka hal itu menunjukkan semakin dekat hubungan kekerabatannya. Setiap spesies selalu melalui suatu tahapan embrio dengan ciri-ciri yang sama. Dalam proses evolusi, persamaan dalam embrio ini merupakan tanda pengulangan sejarah evolusi makhluk hidup, khususnya binatang. Sebagai contoh, adanya ekor pada tingkat awal embrio manusia. Ini menunjukkan adanya suatu pengulangan dari nenek moyangnya. Berdasarkan catatan fosil juga, itu diketahui bahwa vertebrata air bernafas dengan insang. Dan bentuk kehidupan ini sudah ada sebelum kehidupan darat yang bernafas dengan paru-paru. Hal ini menunjukkan berdasarkan waktu kemunculan hewan, berdasarkan catatan fosil yang ada di bebatuan, mulai dari ikan, amfibi, reptil, burung, sampai manusia, amfibi itu mewakili fase transisi. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan struktur pernafasan dalam air menjadi pernafasan di darat. Persamaan bentuk embrio terdapat juga pada manusia, babi, salamander, dan ikan. Pada embrio ikan, tumbuh celah insang dan insang lengkung aorta, dan jantung yang terdiri dari dua bagian. Semua ini sudah menyerupai organ dewasa yang akan menyiapkan diri untuk pernafasan di dalam air. Hal ini juga terdapat pada embrio katak sampai menjadi kecebong. Jika kecebong akan berubah menjadi katak, maka insang dan celah insang akan lenyap, dan terbentuk pula lengkungan aorta yang terdiri dari 3 bagian untuk sirkulasi darah ke paru-paru dan ke seluruh tubuh. Darah hidup katak dimulai dari perkembangan embrio, sama halnya seperti yang terjadi pada embrio ikan untuk kehidupan di air, dan akhirnya beralih ke kehidupan di darat. Hal ini menunjukkan makhluk hidup darat seperti manusia, kucing, kuda nil, dan lain-lain ini merupakan evolusi dari makhluk hidup air sejenis ikan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika kalian mempunyai beberapa pertanyaan ataupun saran yang berkaitan dengan video ini, jangan ragu untuk meninggalkannya di kolom komentar. Dan jangan lupa pula untuk tekan subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian dapat mengupdate informasi-informasi lain yang lebih seru dan bermanfaat. Ingat teman-teman, tetaplah belajar karena sains itu indah, sains itu menyenangkan, dan sains itu mudah dipahami. Sampai ketemu lagi, bye-bye!